manusia itu benar-benar harus melewatin Aqabah. Apa itu Aqabah? Kalau kita melihat para mufassirin ketika menyebutkan Aqabah itu Thariqun wa'ir, jalan yang terjal, yang kalau antum salah langkah jatuh. Jalannya nanjak, membutuhkan perjuangan. Beda dengan jalan menuju ke neraka. Jalan menuju ke surga itu terjal, dan jalan menuju ke neraka itu landai dan nikmat. Orang kalau menuju ke neraka itu nggak capek. Pokoknya dia ikutin nafsunya sampai mana nanti? Sampai neraka. Maka jalan menuju ke neraka diliputi dengan syahwat. Semua yang ada keinginan antum di sana, antum berhati-hati. Wa huffatil jannah bil makarih. Sedangkan surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci sama jiwa. Yang Allah Azza wa Jalla menawarkan kepada kita surganya. Lebih 100 kali bagaimana surga itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla yang insya Allah sering kita dengar ya, di akhir surat Amma yatasaalun. Apa kata Allah? Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Allah sebutkan betapa indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada taman-taman yang indah, ada buah-buahan yang mudah dipetik, yang enak rasanya, yang tidak membosankan. Bagaimana digambarkan di surga Allah itu tidak ada kesedihan, tidak ada keletihan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kelaparan, tidak ada kekenyangan di sana. Tidak ada penyakit, tidak ada luka di sana. Di surga itu nggak ada apotek, coba. Nggak ada klinik, nggak ada tempat sampah, nggak ada toilet di surga. Yang ada apa? Naim, semua kelezatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu dalam semua kondisi. Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya, beliau mengalami masa-masa sulit. Bahkan beliau pernah diusir dari kampung halaman. Beliau alaihissalam juga pernah meninggalkan kota Makkah, menuju ke Taif, menyampaikan agama Allah di sana, tapi ternyata beliau dilempari sampai berdarah-darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap alhamdulillah ala kulli hal. Dalam kondisi suka, duka, dalam kondisi kita bersama, kita sendirian, tetap alhamdulillah ya Rabbi. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa berlimpahkan hamba kasih untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam,
yang semoga suatu saat kita bisa meminum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, yang pertama mengucapkan jazakumullah khairan kepada semua yang ikut memakmurkan masjid ini, ikut membantu kaum muslimin, meninggalkan keluarganya. Kalau bicara relawan ya, Masya Allah, nggak kebayang mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan kesenangan mereka untuk hadir di tempat ini. Tapi itulah perjuangan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ada yang menjadi korban, ada yang menjadi relawan. Relawan pun sebenarnya korban. Kok bisa jemaah? Karena korban adanya bencana, dia akhirnya berkorban meninggalkan keluarganya, meninggalkan kesenangan hidup dia. Maka semoga semuanya mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla atas perjuangan dia. Ahibati fillah, ana tadi melewatin puncak yang kalau orang-orang Arab datang ke Indonesia ini biasanya mereka akan datang ke puncak dan mereka mengatakan Indonesia itu jannah, surga Indonesia. Mereka melihat yang hijau, mereka melihat ketenangan, kedamaian, mereka melihat udara yang sejuk, yang nikmat, yang tidak didapatkan di sana. Dan orang-orang Jakarta pun ternyata setiap pekan kemana mereka perginya? Ke puncak. Jadi jangan dipikir hanya orang Arab yang mau ke puncak. Belanda pun ketika menjajah Indonesia, kemana dia cari tempat? Puncak juga. Di mana-mana tempat Belanda itu menduduki sebuah kota umpamanya, mereka mesti punya puncak. Kayak Allah Azza wa Jalla menawarkan kepada kita surganya. Lebih 100 kali bagaimana surga itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla yang insya Allah sering kita dengar ya, di akhir surat Amma yatasa'alun. Apa kata Allah? Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Allah sebutkan betapa indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada taman-taman yang indah, ada buah-buahan yang mudah dipetik, yang enak rasanya, yang tidak membosankan. Bagaimana digambarkan di surga Allah itu tidak ada kesedihan, tidak ada keletihan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kelaparan, tidak ada kekenyangan di sana. Tidak ada penyakit, tidak ada luka di sana. Di surga itu nggak ada apotek, coba. Nggak ada klinik, nggak ada tempat sampah, nggak ada toilet di surga. Yang ada apa? Naim, semua kelezatan. Kira-kira apa yang antum akan bayarkan untuk mendapatkan itu? Kalau orang-orang dari luar negeri, dia siap mengeluarkan biaya yang besar untuk menikmati puncak Bogor. Puluhan juta dia keluarkan.
akses menuju ke puncak itu meletihkan. Waktu kita dari Jakarta ke puncak, kita lewat jalan-jalan yang sempit, jemaah. Katanya jalan alternatif. Kenapa kok pakai jalan alternatif? Karena jalan umumnya macet. Tapi jalan menuju ke surga itu, kira-kira ada jalan alternatif nggak? Jemaah, satu jalan menuju ke surga, dan jalan itu harus melewati neraka jahanam. Semua nabi itu nggak akan sampai surga kecuali melewati neraka jahanam. Dan ada sebuah istilah, orang-orang Arab itu biasanya kalau menyebut jalan macet itu, bahasa mereka itu apa? Nar, kata mereka. Jalan itu neraka, kata dia. Panas, macet. Dan bayangin ya, orang kalau sudah harus macet di jalan 5 jam, dia perlu ke toilet, dia perlu makan. Pernah beberapa tahun yang lalu itu ada jalan tol yang disebut jalur neraka. Ada yang ingat? Mana? Backseat apa? Backseat. Hah? Backseat. Iya. Brebes. Itu sempat disebut jalur neraka. Kalau di dunia saja untuk mendapatkan sesuatu yang enak, kita harus melewati jalan yang terjal. Kita harus capek, kita harus lelah. Apalagi surga. Nikmatnya orang dari Jakarta ke puncak itu berapa lama? Berapa hari mereka nikmatnya? Kalau mereka berangkat Jumat, pulang Ahad, nikmatnya berapa hari? Mungkin cuma Sabtu doang, jemaah. Mereka mau berangkat sudah, tapi subhanallah ya, anak kadang-kala berpikir, kok nggak ada yang bosan ke puncak? Kok nggak ada hari weekend puncak itu sepi gitu? Nggak ada. Tiap pekan seperti itu. Dan ketika mereka pulang, mereka juga harus merasakan kelelahan itu. Tapi mereka lakukan yang seperti itu. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Balad, Allah mengatakan falaqtahamal aqabah. Manusia itu benar-benar harus melewatin aqabah. Apa itu aqabah? Kalau kita melihat para mufassirin ketika menyebutkan aqabah itu tariqun wa'ir, jalan yang terjal, yang kalau antum salah langkah jatuh. Jalannya nanjak, membutuhkan perjuangan. Beda dengan jalan menuju ke neraka. Jalan menuju ke surga itu terjal, dan jalan menuju ke neraka itu landai dan nikmat. Orang kalau menuju ke neraka itu nggak capek. Pokoknya dia ikutin nafsunya sampai mana nanti? Sampai neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat. Apa kata Allah tentang syahwat? Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Syahwat yang pertama, syahwat wanita. Antum ikutin syahwat antum, keinginan antum terhadap wanita, insya Allah ketemu di neraka. Wal banin, syahwat terhadap anak.
Terus wal qanatiril muqantarah, syahwat terhadap harta. Kita semua hidup di dunia butuh harta. Tapi ada satu fase dalam kehidupan sebagian manusia, dia bukan lagi butuh sama harta, tapi dia menjadi penimbun harta. Dan ada syahwat di sana. Maka kata Nabi SAW, "Lau utiya ibnu Adam," kalau anaknya Adam ini dikasih satu lembah isinya emas, kira-kira cukup jemaah? Nah, antum, kalau antum punya duit 1 triliun, cukup nggak kira-kira? Nggak kepingin 2 triliun? Pengen jangan. Kebayang antum, orang terkaya di dunia sekarang siapa? Elon Musk. Berapa hartanya dia jam? Siapa yang tahu? Jamaah 3.000? 6.000 T. 6.000 T. Pernahkah Elon Musk berpikir, udah anak punya 6.000 T, anak mau istirahat di puncak? Kenapa dia nggak berpikir untuk istirahat di puncak saja sih? Bikin villa istirahat. 6.000 T ini kalau umur dia 60 tahun jemaah, atau 100 tahun, dan 1 tahun menghabiskan 10 T, berapa yang dia butuhkan jemaah? Jemaah, faham nggak antum? Kita ini ngitung hartanya Elon Musk. Kalau Elon Musk umurnya 100 tahun lagi, dan dia butuh tiap tahun itu 10 T, berarti yang dia butuhkan berapa? 1.000 kan? 1.000 T. Masih sisa berapa? 5.000 T. Kenapa dia nggak berpikir, cukup sudah saya, cukup, sudah mau istirahat, nggak mikirin Twitter, wala mikirin apa mobil yang dia bikin, Tesla, wala apa, tapi dia terus berpikir. Itu syahwat. Makanya kalau dikasih 1 lembah, ada yang mengatakan, enggak, anak cukup sudah Ustaz. Enggak, antum kepingin 2, dikasih 2, kepingin 3. Itu syahwat. Dan neraka dikelilingi sama syahwat. Minal qanatiril muqantarat, apa saja harta yang bertumpuk-tumpuk, sawah, pertanian, perkebunan. Ada anak ketemu sama orang kaya jemaah di airport, dia sudah tua renta, pakai kursi roda. Ada satu pejabat ngomong, "Zat, ini salah satu orang terkaya Indonesia, Zat. Dia punya lahan sawit 40.000 hektar. Hitung berapa jemaah? 40.000 hektar. Tapi tetap dia kepingin nambah, kepingin ini dan itu. Maka jalan menuju ke neraka diliputi dengan syahwat. Semua yang ada keinginan antum di sana, antum berhati-hati. Wa huffatil jannah bil makari. Sedangkan surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci sama jiwa. Siapa yang suka dengan gempa aja? Saya senang gempa itu goyang-goyang. Ada orang yang suka sama gempa? Nggak ada. Orang itu kepingin tenang dan damai. Sedangkan menuju ke surga nggak bisa dengan kedamaian, kelezatan, karena dia sudah dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Dan ini yang kita bahas tentang jalan terjal menuju ke surga Allah. Allah sebutkan berkaitan dengan aqabah ini, jalan terjal tadi. Wa ma adraka mal aqabah. Tahu engkau jalan terjal itu apa? Apa yang harus dilakukan kita kalau menuju ke surga Allah Azza wa Jalla? Maka ternyata kita harus berperang dengan syahwat kita. Kata Allah Azza wa Jalla, fakku raqabah.
Kalau engkau mau masuk surga, engkau harus mengeluarkan hartamu. Orang itu cinta sama uang, jemaah. Fakku raqabah, bebaskan budak. Bantu orang-orang yang tertawan umpamanya. Orang-orang yang tidak bisa membebaskan dirinya. Ada orang-orang yang terlilit hutang sehingga dia pun harus dipenjara. Bebaskan mereka. Butuh uang. Gimana sekarang antum capek cari uang, capek cari harta, tahu-tahu disuruh bagikan kepada orang lain. Ini butuh perjuangan dengan jiwa antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil 'abd. Iman itu enggak akan bergabung dengan sifat kikir di dalam hati seorang hamba, enggak mungkin. Di mana ada iman, kikir akan pergi. Di mana ada kikir, iman itu akan melemah. Orang kalau sudah bakhil, kecintaan kepada harta itu bahaya. Maka disuruh kita untuk mengeluarkan harta itu. Setiap Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman itu, Allah sebutkan dua biasanya. Mereka yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat, dan mereka orang-orang yang membayarkan zakat. Allah di sini tidak berbicara tentang yang berurusan dengan Allah, salat, tapi berbicara tentang bagaimana manusia bersikap kepada manusia lain. Makanya orang Islam itu adalah orang yang paling baik, jemaah. Dan Nabi SAW ketika ditanya siapa orang yang terbaik, apakah orang yang terbaik yang paling banyak salatnya, yang paling banyak puasanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nas au ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Makanya kalau kita lihat kenapa relawan siap meninggalkan negerinya, meninggalkan kampungnya, tolong dijaga tuh niatnya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Anfa'uhum linnas. Dan itu terjadi dengan para sahabat Nabi. Bagaimana mereka membebaskan budak, berapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini. Dan mereka keluarkan harta mereka demi memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian Allah katakan, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, memberikan makan pada hari yang penuh dengan kesulitan. Kalau antum kasih makanan ketika antum kaya raya, biasa, antum banyak uang. Tapi bagaimana antum berbagi dengan masyarakat di saat masyarakat membutuhkan harta antum? Sebagian orang memanfaatkan kebutuhan orang untuk memperkaya dirinya. Orang ketika bencana butuh makan, dia buka warung dengan harga yang lebih tinggi, ingin memanfaatkan kebutuhan orang. Tapi orang yang mau masuk surga tidak. Bahkan di masa-masa yang sulit dia tetap berbagi. Abdurrahman bin Auf, para sahabat Nabi, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum, di masa-masa sulit mereka terus berbagi. Dan memberi makan ini salah satu amalan yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Salah satu tanda beriman akan adanya hari kebangkitan. Antum kalau ngasih makan orang lain, fulus antum tambah akan berkurang. Kalau secara relatif berkurang lah usah. Ana punya uang 500, ana kasihkan 300.000, tinggal 200.000. Kenapa antum lakukan itu? Berharapkan pujian, sanjungan? Enggak.
Karena beriman dengan adanya hari kebangkitan, di mana setiap yang antum keluarkan dicatat, dan antum akan mendapatkan balasan dari semua itu. Allah ketika mengatakan tentang orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, jemaah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini orang nggak punya keinginan ngajak orang lain untuk ngasih makan orang-orang miskin, enggak. Sedangkan jalan menuju ke surga antum harus berbagi dengan orang-orang miskin. Antum berikan bantuan kepada mereka. Dan kita sekarang hidup di masa yang membantu orang lain itu sangat mudah sekali. Dan nggak perlu orang lain tahu. Kejadian di Cianjur ini, dan ada kejadian di tempat lain. Dan kejadian yang seperti ini akan terus terulang. Karena Allah menjanjikan akan memberikan ujian itu. Ketika terjadi bencana seperti ini, ujian bukan yang terkena bencana, ujian buat yang punya harta. Dua-duanya diuji. Engkau melihat tuh kondisi saudaramu. Mereka kelaparan. Engkau punya kelebihan harta. Engkau tidur di atas ranjang yang nyaman. Engkau makan di meja makan dengan menu yang beragam. Apa yang kau lakukan terhadap saudaramu? Ingat, mau masuk surga, falaqtahamal aqabah. Berikan, berbagi dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke kota Madinah, hijrah, apa yang pertama beliau katakan kepada para sahabat? Dan harapan ana, nasihat Rasul SAW kita praktekkan di sini, di kampung ini, di masyarakat kita, dan buat anak-anak kita. Yang pertama beliau katakan kepada mereka, afsyus salam, tebarkan salam. Di Cianjur ini biasanya orang kalau lewat itu ngomong apa? Punten. Punten, iya betul. Punten, nggak ada nuwun sewu. Nah, iya, punten, permisi. Ingat pesan Nabi SAW, afsyus salam, tebarkan salam. Dan ini ada kaitannya dengan jalan terjal menuju ke surga. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian nggak bakal masuk surga sampai kalian beriman. Itu syarat mutlak masuk surga, beriman. Nggak akan. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan mencapai tingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Kita yang duduk di sini jamaah, apakah antum cinta dengan yang di sebelah antum? Antum cinta sama yang di sebelah antum? Kenal sama dia? Coba. Kenal nggak? Nggak kenal, gimana mau cinta antum? Tak kenal maka tak sayang. Bayangkan kita nih jamaah, di masjid yang sama, mendengarkan kajian yang sama, duduk bersama, nggak kenal. Kalau sudah nggak kenal, tak kenal, maka tak sayang. Gimana akan tumbuh itu cinta? Maka Nabi SAW mengatakan, kalian nggak akan saling, kalian tidak akan masuk surga sampai beriman, dan kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencinta. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Kalian mau nggak aku kasih amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai, yakni kalian akan masuk surga? Apa? Afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Nah, antum kenal sama yang di kanan antum? Enggak kan? Astagfirullah. Ya Allah, sekarang semuanya kenalan baru anda lanjutkan. Betul, emak-emak juga sama seperti itu. Emak-emak lebih parah kadang-kadang jemaah. Iya, emak-emak itu kalau yang cadaran semua bikin grup sendiri. Nanti kalau ngelihat yang masih pakai lipstick, ini kayaknya salah tempat. Tolong kenalan sekarang. Antum udah kenal sama yang di sini? Sudah. Antum udah kenal sama yang di sana?
Ini kenal antum sama dia? Sama yang situ? Belum, kenalan antum lah. Tapi jemaah, antum bener loh, anak nggak akan lanjutkan sampai antum kenalan. Loh, apa lu? Kenalan. Taruh. Anak akan tunjuk kalau masih belum kenal, anak nggak akan lanjutkan. Nah, anak mau cek. Ya antum yang pakai topi putih. Nah, kenal sama yang di kiri antum? Sama yang di belakang antum? Enggak kan? Kenalan antum dulu. Tanya dari mana, bukan cuma namanya, dari mana. Tahu dari mana dia? Dari mana? Dari mana masih tanya lagi antum? Baik jemaah, kembali kepada wasiat Nabi SAW. Yang pertama beliau katakan afsyus salam. Yang kedua apa? Wa at'imut ta'am. Selalu yang namanya berbagi harta, memberikan makan kepada orang lain, ini disebutkan jemaah. Kenapa? Karena ini jalan terjal bagaimana kita harus memerangi kecintaan kita kepada harta yang sudah Allah tanamkan. Allah sudah tanamkan di diri kita kecintaan kepada harta itu. Maka beliau katakan wa at'imut ta'am, berbagilah kalian makanan. Kenapa kebanyak hadis yang berkaitan dengan makanan kok bukan dengan uang jemaah? Karena kebutuhan di masa itu kepada makanan itu sangat besar sekali, lebih urgen kadang-kala daripada kebutuhan kepada uang. Orang punya uang tapi nggak ada warung, antum mau makan apa? Orang punya uang. Makanya ketika seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bolehkah seorang istri berbagi ya hartanya suami? Ya tanpa pengetahuan suami, kata dia. Nggak boleh, harus izin suami kalau itu hartanya suami. Bagaimana kalau makanan? Makanan itu adalah harta yang paling dibutuhkan pada waktu itu. Maka subhanallah, berbagi makanan ini hendaklah kita jalankan. Apalagi di masa-masa yang sulit. Ketika Allah menyebutkan tentang penghuni surga di surat Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, mereka adalah orang-orang yang suka berinfak dalam kondisi suka dan duka, dalam kondisi luas dan sempit. Kalau antum masih berinfak kalau kaya saja, nggak masuk. Nona banyak fulus baru sedekah, sedikit fulus, aduh sayanglah. Berusaha untuk tetap berinfak. Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya itu bukan hanya berinfak dalam kondisi luas dan sempit, tapi beliau juga menceritakan bagaimana berinfak dalam kondisi membutuhkan. Dan itu terjadi dengan para sahabat Nabi. Allah mengatakan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Antum berinfak dalam kondisi antum kaya raya, bagus. Antum berinfak dalam kondisi antum miskin, tapi antum punya gitu, antum ya bicara miskin ini, ana biasanya Ustaz sebulan ya dapatlah penghasilan 10 juta, sekarang 2 juta Ustaz. Cukup alhamdulillah. Ini spesial. Yang lebih istimewa lagi, antum berinfak dalam kondisi antum membutuhkan yang antum mau infak. Antum punya duit 10.000 dan antum lihat orang ini butuh, antum belum makan. Antum kasihkan kepada dia 5.000, berarti antum masih dapat. Tapi antum kasihkan semuanya kepada dia, antum gimana? Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, insyaallah. Itu spesial banget jemaah. Maka tolong antum perhatikan dalam kehidupan ini, bagaimana kondisi jiwa kita dengan urusan harta. Karena harta ini penopang kehidupan. Saudara-saudara kita di Cianjur rumahnya hancur, tidak akan berdiri kecuali dengan harta.
Orang-orang yang mau menikah harus punya harta. Orang-orang yang mau sekolah harus punya harta. Orang-orang yang mau menikah harus punya harta. Ini kebutuhan. Tapi bagaimana antum bisa berbagi? Itu jalan terjal menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebutkan yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Antum berbagi harta, berbagi makanan itu kepada anak yatim. Ya, yatim yang ada hubungan kerabat. Penting jamaah ya, kita peduli sama sepupu kita, keponakan kita yang yatim. Karena sebagian kita ngambil anak yatim dari orang jauh-jauh, kerabatnya sendiri tidak dipikirkan. Di sini ada perintah agar berbuat baik kepada kerabat. Dan kecintaan kepada harta itu terkadang membuat tali silaturahim putus. Berapa banyak paman dan keponakannya tidak bertegur sapa gara-gara warisan. Gara-gara uang peninggalan. Yang sejatinya kalau kita renungkan jamaah, warisan ini bisa diusahakan nggak jamaah? Bisa nggak orang usaha untuk dapat warisan? Umpamanya ada tetangga mati, orang kaya raya. Saya mau daftar jadi anaknya lah. Bisa antum? Nggak bisa. Warisan itu uang nemu. Tapi terkadang membuat tali silaturahim putus. Makanya Allah katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu cinta kepada harta, cinta mati. Dan Allah juga sebutkan wa ta'kuluna turatsa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian makan warisan dengan sembrono. Nggak kenal halal haram. Apa penyebabnya? Cinta kepada harta. Maka ternyata di sini Allah sebutkan bagaimana kita peduli sama kerabat kita yang yatim. Kenapa banyak anak yatim dipelihara orang lain? Kenapa sampai harus ada panti asuhan khusus anak-anak yatim? Di masa sahabat hampir tidak ada panti asuhan. Kenapa? Karena yang merawat anak-anak yatim itu kerabat mereka. Hampir di setiap keluarga itu biasanya ada yang berhasil, ada yang sukses. Ya nggak semuanya sukses. Makanya yang sukses, yang berhasil ini peduli sama yang tidak sukses. Maka Allah sebutkan ketika bicara anak yatim, yatiman dza maqrabah. Yatim yang punya hubungan kerabat. Bukan keumuman orang yatim. Oke, kita disuruh berbuat baik kepada semua anak yatim. Tapi yang ada hubungan kerabat, lebih lagi kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Maka tolong dicari tahu. Bikin grup keluarga. Satu kakek, satu nenek. Ketika nanti ada masalah dengan salah satu anggota keluarga, bagaimana yang membantu bukan orang lain, tapi keluarga sendiri yang membantu mereka. Yang dikasih juga au miskinan dza matrabah, tadi orang miskin yang sudah benar-benar kesulitan jemaah. Apalagi ketika ada bencana seperti di Cianjur ini, rumahnya habis, dapurnya nggak ada. Maka tolong peduli kepada mereka. Kemudian kata Allah, "Tsumma kana minal ladzina amanu." Ini syarat pertamanya sebenarnya. Tapi Allah sebutkan di akhir demi mengingatkan kepada pentingnya kriteria-kriteria tadi yang disebutkan. Karena kalau ada orang tidak beriman berbuat baik kepada orang lain, jadi pahala apa enggak? Ada orang kafir bikin panti asuhan buat anak-anak yatim, dia berbuat baik kepada mereka, kira-kira masuk surga enggak? Enggak bakalan. Kenapa? Karena dia cari dunia memang. Sedangkan syarat untuk masuk surga harus beriman. Orang-orang yang tidak beriman nggak bakalan masuk surga. Allah mengharamkan surga atas orang-orang kafir.
wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan, Allah mengharamkan masuk surga. Sebagian orang ada yang mengatakan, yang penting kan jadi orang baik Ustaz, yang penting tidak mengganggu orang lain, yang penting kita sosial, kita menolong orang lain, berbagi sama orang lain. Iya, itu penting. Tapi Allah sebutkan, "Tsumma kana minal ladzina amanu." Ini syarat wajib, dia harus beriman. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, Ibn Jud'an, ini salah satu tokoh di Quraisy yang sangat dermawan." Ibnu Jud'an ini karena dermawannya jemaah, bukan hanya ngasih makanan kepada orang miskin, tapi dia berbagi makanan kepada binatang buas jemaah. Dia berangkat ke padang pasir, dia potong onta 10 ekor, dibiarkan. Sampai seperti itu baiknya dia. Nanti datang singa, datang apa, datang burung makan di sana, serigala, dia ngasih makan itu sampai jemaah. Dari baiknya dia. Aisyah tanya, kira-kira ya Rasulullah bermanfaat nggak buat dia itu? Karena dia tidak beriman, tidak pernah mengatakan, ya Allah ampuni aku di hari dibangkitkannya manusia. Enggak, dia nggak beriman. Maka syarat mutlak untuk masuk surga iman. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr. Mereka beriman dan mereka bersabar, saling menguatkan untuk sabar menghadapi semua cobaan hidup ini. Sabar itu ada 3 jemaah. Siapa yang mau menyebutkan sabar itu ada 3? Nah, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah Allah. Antum datang kajian ini perlu sabar enggak jemaah? Duduk di sini perlu sabar enggak? Perlu. Maka sebagian orang enggak sabar kemudian tidur. Itu enggak sabar. Maka ingat, tidur itu ada yang nikmat, ada tidur yang dari setan. Tidur yang dari Allah itu tidur ketika perang. Ketika perang untuk bisa tidur, seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidur pada waktu perang Badar, perang Uhud, itu dari Allah. Tapi tidur yang dari setan itu salah satunya tidur ketika kajian. Makanya butuh sabar loh jemaah. Antum duduk kajian butuh sabar. Apalagi kalau sudah senden jemaah ya. Masya Allah. Baik, itu sabar yang pertama. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar sholat, sabar berpuasa, sabar baca Quran, sabar berzikir, tadi sabar berinfak. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, manzilatus sabri minal iman, kedudukan sabar dalam pohon keimanan ini seperti kepala buat badan. Orang yang nggak sabar sudah nggak akan hidup. Dan beriman juga sulit tanpa kesabaran. Maka yang pertama, sabar melaksanakan perintah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Ingat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak berzina, gimana beliau harus jaga dirinya. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, salah satunya siapa? Siapa jemaah? Seorang laki-laki, da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Diajak sama perempuan yang cantik, perempuan yang bangsawan, diajak berzina jemaah. Apa kata dia? Inni akhafullah. Takut sama Allah. Itu sabar yang kedua. Sabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga, sabar terhadap takdir buruk. Kita tidak menginginkan ini terjadi. Kita kepingin rumah kita itu tegak lurus.
Masya Allah. Itu asbes karena gempa. Iya, atau memang sebelum gempa sudah runtuh? Pas gempa. Nah, kita tidak ingin rumah kita hancur, kita tidak ingin anak kita meninggal dunia, kita tidak ingin gagal dalam bisnis, kita tidak ingin gagal dalam berumah tangga. Kita ingin mendapatkan semua yang indah, tapi nggak bisa. Kita hidup di dunia. Allah sudah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Itu janji Allah. Bala itu sudah sunnatullah. Allah akan kasih bala sama kita. Ketika antum dikasih wanti-wanti seperti itu, antum harus siap-siap. Berarti anak akan menghadapi bala. Nah, bentuknya apa? Khauf. Yang pertama, ketakutan, kecemasan, takut dengan masa depan, takut dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Sampai dikasih tahu anak teman-teman di Cianjur ini nggak mau tinggal di rumah, takut tinggal di tenda. Rumahnya bagus sebagian orang itu, tapi dia memilih untuk tidur di tenda. Waktu di Lombok itu gempa, ada satu orang kaya raya, rumahnya bagus jamaah, tidurnya di tenda. Kenapa? Ujiannya apa buat dia? Kekurangan harta? Enggak. Kelapar? Tidak. Apa ujiannya? Takut. Takut. Ada rasa takut. Dan itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang takut seharusnya kembali kepada Allah. Orang yang takut seharusnya tawakal kepada Allah. Karena anak takut. Orang kalau keluar rumah baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Anak nggak tahu apa yang akan terjadi. Antum ketika naik motor, bisa ditabrak dari belakang, ditabrak dari samping. Boleh jadi antum di jembatan, gempa, ambles, semua itu mungkin terjadi. Khauf, walju, kelaparan. Ya saudara-saudara kita, bagaimana mereka kelaparan. Ana bergembira sekali ketika dapur umum MBA ini sehari berapa? 2.000 jam. Nggak bisa lebih. Fulusnya nggak cukup. Atau kebutuhan tenaganya yang gantian itu, relawan yang harus kesulitan tenaga. Masa? Kita buka relawan lain. Siap semua jadi relawan di sini. Siap jadi relawan, insya Allah jemaah. Nah, tadi ketika bicara lapar, banyak yang kelaparan. Ya, sebagian kita mungkin nggak pernah lapar, karena dia setiap mau makan selalu ada. Makanya Allah kasih ujian dia dengan puasa. Wajib merasakan lapar. Mau sekaya apapun, ujian lapar harus rasakan. Makanya ketika puasa itu semua yang kaya, yang miskin harus merasakan lapar. Sabar enggak engkau dengan lapar? Sebagian enggak sabar, akhirnya dia tidak berpuasa. Dan di bulan Ramadan, kenapa banyak orang yang tidak puasa? Karena nggak mampu diuji dengan lapar. Sebagian orang tua itu ada yang puasa di rumah. Jadi dia pagi sahur, pulang berbuka. Tapi di kantornya nggak puasa. Karena dia diuji dengan hal itu, kadang-kadang nggak mampu jemaah. Harus sabar. Makanya dikatakan puasa itu separuh dari kesabaran. Orang itu karena dia harus menahan dirinya, menahan syahwatnya lagi dari makan. Kemudian wanaksin minal amwal. Allah benar-benar akan menguji dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa orang-orang yang dia cintai. Anaknya mati, orang tuanya mati. Wathamarat, buah-buahan berkurang, gagal panen. Berapa sering kita melihat petani gagal panen? Itu ujian, bala yang Allah katakan. Lalu apa kata Allah? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Jalan menuju ke surga itu terjal, maka antum harus sabar. Kudu sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Mereka adalah orang-orang apabila terkena musibah, mereka mengatakan inna lillah, kami itu milik Allah. Ngelihat rumahnya hancur, ngelihat keluarganya meninggal dunia, yang dia ucapkan inna lillah, kami milik Allah. Dia tidak mengatakan itu milik Allah, anakku milik Allah, rumahku milik Allah, hartaku milik Allah. Enggak. Apa yang dia katakan? Kami, aku ini miliknya Allah. Kedua kakiku milik Allah, kedua tanganku milik Allah, kedua mataku milik Allah, jiwaku milik Allah Azza wa Jalla. Enggak semua orang mampu mengatakan inna lillah. Terkadang sebagian orang baru mengatakan inna lillah itu kalau sudah diingatkan. Mas, sabar ya, sudah ketentuan Allah, baru sabar. Padahal kesabaran yang menjadi keindahan dari jiwa seseorang itu ketika musibah pertama menimpa dia. Dan sebagian orang itu kalau dikasih tahu, dia itu bantah. Nabi SAW pernah berjalan melewatin seorang perempuan yang menangis di atas kuburan anak. Maka Nabi SAW mengatakan kepada perempuan ini, isbiri wahtasibi, sabar ya, dan berharaplah pahala. Apa kata perempuan ini? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Sana-sana engkau, enggak usah ngurusin aku. Engkau mengatakan itu karena engkau tidak terkena musibah seperti aku. Perempuan ini nggak tahu kalau yang ngomong Rasulullah SAW. Ya sudah, ditinggal sama Nabi SAW. Para sahabat ngomong, yang ngomong tadi itu Rasulullah SAW. Kaget perempuan ini jamaah. Langsung dikejar Nabi SAW ke rumahnya. Perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak tahu kalau tadi engkau. Nabi hanya mengatakan kepada dia, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar yang sebenarnya itu adalah tatkala hempasan pertama. Ketika awal terkena musibah, apa yang antum katakan? Sebagian orang bukan sabar, tapi udah biasa. Orang yang kehilangan anaknya, ada yang bersabar, ada yang biasa. Dia baru setahun, baru merasa biasa udah kehilangan. Tapi sabar itu pada awal terkena musibah. Apa yang antum ucapkan? Bagaimana perbuatan antum ketika itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Antum lihat dataran yang ada di Cianjur ini yang begitu indahnya. Antum lihat rumah-rumah yang bagus dan mewah, mobil-mobil yang mewah, semuanya akan hancur lebur. Semuanya akan menjadi debu yang berterbangan, menjadi tanah yang tandus. Puncak ini akan hilang jamaah dari dunia ini, akan menjadi rata dengan tanah. Maka keimanan kepada Allah dan hari akhir itu yang menyebabkan orang jadi sabar menghadapi apa saja. Karena dia tahu kalau antum terkena musibah, musibah itu tidak selamanya. Antum lihat orang yang terkena penyakit kanker jamaah, sampai kapan dia kena kanker? Sampai mati mungkin. Setelah itu selesai. Maka thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Mereka saling mewasiatin orang lain untuk bersabar, dan mereka saling mewasiatin orang lain untuk saling mengasihi. Di sini kita duduk untuk saling berbagi kasih sayang. Maka tolong dijaga
adab-adab, etika-etika, syariat-syariat, aturan-aturan Allah ini agar kita masuk surga. Berat jamaah. Orang yang masuk surga itu pemaaf. Sebagian kita nggak suka memaafkan orang lain. Sebagian kita menyimpan dendam sama orang lain. Sebagian kita jangan bicara berkasih sayang sama orang lain, yang ada hasut, iri, dengki sama orang lain. Lu bagaimana engkau akan mengasihi sedangkan penghuni surga itu saling mengasihi? Maka Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wallahi mal faqr akhsha alaikum. Nabi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Enggak. Wa inna ma akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan ketika dunia dibentangkan buat kalian. Apa yang akan terjadi? Fatanafasuha. Kalian akan bersaing. Bersaing kalian. Dan kalau sudah bersaing akan sikut-sikutan seperti orang-orang dulu bersaing. Fatuhlikakum kama ahlakatum. Kemudian dunia ini akan menghancurkan kalian, membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang yang lain yang terdahulu. Watawasau bil marham. Saling mewasiatin untuk saling mengasihi. Kawannya alhamdulillah usahanya lancar. Bagaimana perasaan kita? Lihat kawannya datang pakai motor baru. Kira-kira di dalam hati antum apa? Kayaknya kredit dia ini. Gak mungkin dia beli cash kan? Itu ada aja pikiran jamaah. Ini penyakit. Sedangkan kita disuruh marhamah, saling mencintai, saling mengasihi. Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kalian kasihi yang di bumi ini, yang di langit akan mengasihi kalian. Antum butuh apapun dalam kehidupan ini, jangan berharap sama manusia. Dan jangan pernah menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Supaya antum selamat dari penyakit hasad, iri dan dengki. Antum kepingin seperti dia, mintanya sama siapa? Allah Azza wa Jalla. Caranya antum berbuat baik sama manusia. Kasihi mereka. Di antara bentuk kasih sayang ini, antum mendoakan saudara antum. Bukan malah membicarakan saudara antum. Dia punya salah, antum kasih nasihat sebagai bentuk kasih sayang. Dia melakukan sebuah tindakan, antum doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada dia ketika tindakan dia tidak benar. Wa tawasau bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Mereka golongan kanan. Mereka adalah penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Yang jelas, untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla, kita perlu berjuang. Di antara bentuk perjuangan itu adalah dengan memperbanyak doa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak baca Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Tunjukkan kalau antum memang minta surga, antum kepingin masuk surga Allah Azza wa Jalla. Semua kelelahan, semua kecemasan, semua keletihan akan hilang jamaah. Barakallahu fiik. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, baik, syukur jazakumullah khairan atas nasihatnya dan ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadzuna Bunda Ustaz Salama. Dan insyaallah selanjutnya sesi tanya jawab bisa melalui tulisan atau kertas. Kami persilakan kepada ikhwan dan akhwat, ada waktu sekitar 50 menit ke depan. Pada kalian yang ditanyakan bisa melalui tulisan, dari akhwat juga bisa melalui panitia akhwat, bisa disampaikan melalui tulisan. Dan juga ikhwan silakan kami berikan kesempatan bagi jemaah yang ingin bertanya melalui kertas atau tulisan. Jazakumullah khairan. Sekali lagi kami sampaikan kepada Ustaz Bunda atas ilmu yang telah disampaikan. Silakan untuk
pertanyaan pertama. Ya, untuk pemenang atau awal tadi bisa di depan TV di sebelah kiri, nanti bisa disampaikan ke panitia yang ada di kiri depan. Dimulai dari depan, silakan. Kayaknya malu-malu saya. Ini ada langsung. Silakan. Pada Ustaz langsung saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Sabar dengan takdir Allah. Semisal sakit yang sulit diobatin, sulit sembuh, dan ia selalu takut. Apa yang harus dia lakukan? Tawakal dengan cara bagaimana agar rasa takut itu hilang. Dari hamba Allah Sukabumi, Masya Allah. Dekat Sukabumi. Apa bahasa Arabnya Sukabumi? Ada yang mengatakan Sukabumi itu bahasa Arabnya hubbud dunia. Suka bumi, kan cinta dunia itu maksudnya. Suka bumi yang main. Taib. Berkaitan dengan sakit yang sulit diobatin. Ketahuilah di antara tanda cinta Allah kepada hambanya bukan malah dikasih kesehatan, bukan malah dilancarkan rizkinya, dimuluskan usahanya, diangkat jabatannya, enggak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, idza ahabballahu qauman ibtalah. Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah kasih balak sama mereka. Dikasih balak. Kenapa orang itu ketika dikasih balak, kemudian dia berangkat ke dokter, dokter nggak mampu, dikasih obat juga nggak sembuh, kemana dia akan pergi? Allah. Artinya ada orang memang yang dipaksa sama Allah untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang dibiarkan sama Allah, dikasih sehat sama Allah, dikasih harta sama Allah. Itu yang namanya istidraj. Sampai Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib. Kalau engkau melihat Allah memberikan kepada satu hamba apa yang dia sukai dalam kondisi dia berbuat maksiat, jemaah, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu istidraj. Artinya memang orang ini dilupakan sama Allah Azza wa Jalla dan dibuat lupa sama Allah Azza wa Jalla. Karena orang kalau sakit berangkat ke dokter, dokter mengatakan nggak mampu, kemana dia akan pergi? Apalagi dokter mengatakan nggak bisa, ini sudah nunggu mukjizat. Karena kalau ngomong seperti itu mereka, yang ditunggu adalah kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana, berbaik sangkalah sama Allah. Jangan suudzon. Ingat Nabi Ayub, beliau dikasih bala sama Allah yang berat sekali. Nabi, orang yang dicintain Allah Azza wa Jalla. Hartanya habis, padahal sebelumnya kaya raya. Anak-anaknya meninggal dunia, padahal mereka adalah belahan-belahan jiwanya Nabi Ayub alaihissalam. Ditambah lagi penyakit di badannya yang menjijikkan, yang menyebabkan manusia pergi meninggalkan beliau. Apa doa beliau? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dur. Dan Nabi Ayub ketika beliau berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, aku tertimpa penyakit, tertimpa bencana, bala, petaka. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang pengasih dari semua yang mengasihi. Itu harus ada di dalam hati kita. Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Mungkin kalau orang tua itu kepingin anaknya nggak sakit kan, kepingin anaknya sembuh, kepingin anaknya sukses, kepingin anaknya dapat harta berlimpah ruah, kepingin semua kebaikan buat anaknya, kesenangan buat dia.
Tapi ketika Allah kasih bala, ketahuilah Allah itu Arhamur Rahimin. Maka antum panggil Allah itu dengan nama-namanya yang indah. Panggil ya Arhamar Rahimin. Wahai yang maha pengasih dari semua yang mengasihi. Irhamni ya Allah. Kasihi aku ya Allah. Itu Nabi Ayub 18 tahun terkena penyakit itu jamaah. Doanya wa anta arhamur rahimin. Tetap nggak berubah. Maka berbaik sangkalah kepada Allah, dan bisa jadi penyakit ini memang untuk mengangkat derajatmu, untuk menghapuskan dosa-dosamu. Bahkan boleh jadi ini termasuk berbaik sangka sama Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza sabaqat lil abdi manzilatun indallah. Kalau Allah sudah tetapkan kedudukan buat hamba di sisi Allah di surga itu, yang tidak bisa dicapai dengan amalnya, Allah kasih balak dia di harta dan di diri. Jadi kita tetap berbaik sangka sama Allah. Mudah-mudahan anak mau dikasih derajat yang tinggi sama Allah, kasih penyakit ini. Dan Nabi juga mengatakan alaihi salatu wassalam, wa ma yazalul bala'u bimri'in. Ada orang yang dikasih bala itu sampai mati. Ada orang dikasih penyakit itu sampai mati, dibawa mati penyakitnya itu. Dokter mengatakan enggak bisa angkat tangan dong, dibawa mati itu penyakitnya. Ternyata memang itu untuk menghapuskan dosa dia. Sampai Nabi mengatakan hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khatiyah. Ada orang yang dikasih bala di muka bumi ini sampai dia berjalan di muka bumi ini nggak punya dosa. Setiap berbuat dosa dibersihkan dengan bala itu. Berbuat dosa bersihkan lagi sama bala itu. Karena ada yang penyakitnya sampai mati di bawah. Maka berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa takut ini bagaimana mengobatinya? Ganti takutmu kepada sesuatu menjadi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu yang kenal sama Allah, yang punya ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kemudian banyak baca la haula wala quwata illa billah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, terus sebut nama Allah. Semoga dengan seperti itu Allah berikan ketenangan di hati. Afan Ustaz, ana mau bertanya. Yang ana tahu, harta anak laki-laki merupakan masih milik ibunya walaupun sudah menikah. Bagaimana jika ana menggunakan harta ana untuk berbagi kepada mertua ana, tapi ibu ana kurang ridho dengan alasan mertua ana bukan kewajiban ana, dalam posisi mertua ana sudah tidak bisa bekerja. Berdosakah ana jika ana tetap membantu mertua ana tanpa sepengetahuan ibu ana? Syukran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, Nabi pernah mengatakan kepada seorang laki-laki, anta wa maluka li abi. Engkau bersama hartamu milik bapak. Milik dalam artian bapaknya ini bisa menggunakan harta anaknya dengan cara yang baik, selama tidak membahayakan anaknya. Bukan berarti anak kalau mau berbuat apa-apa harus izin sama bapaknya. Mamanya anak mau beli siomay, Pak saya mau beli siomay Pak ya. Enggak. Sama ibunya enggak. Jadi silahkan antum berbuat dengan harta antum, tapi tetap berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua butuh, silahkan orang tua ambil harta antum. Kasus tadi yang disebutkan ini kembali kepada falak tahamal aqobah. Orang itu harus menempuh jalan yang terjal. Anak ini kata ibunya apa? Kamu nggak kewajiban ngasih mertuamu. Betul. Apakah kewajiban kita memberi kepada kucing jamaah? Enggak kan?
Tapi kita disuruh berbuat baik kepada semuanya, mau mertua, mau tetangga, mau teman, bahkan kepada binatang pun kita disuruh berbuat baik. Oleh karena itu antum kalau ngasih mertua, jangan orang tua tahu. Dan juga anak kasih tahu nih kepada yang laki-laki ini, kepada para suami, kalau ngasih orang tua antum juga nggak perlu istri antum tahu, karena diuji juga istri ini. Uang antum kasih sama orang tua, kasih sama keponakan, kasih sama saudara, kakak, adik. Istri bagaimanapun cinta sama harta. Betul ibu-ibu? Nah, makanya kalau mau ngasih nggak perlu istri tahu. Sebagaimana ketika antum mau ngasih mertua, nggak perlu orang tua antum tahu. Demi menjaga hati mereka. Orang itu kalau nggak tahu tenang, tapi kalau tahu mikir dia. Apakah istri harus tahu berapa jumlah uangnya suami? Harus tahu nggak, ibu-ibu? Apakah istri harus tahu jumlah uang suami? Enggak kan? Nggak harus tahu. Karena antum harus berbagi dengan orang-orang, juga mungkin dengan cara sembunyi-sembunyi, apalagi sama orang tua antum ya. Jangan sampai istri antum tahu. Karena tadi takut perasaan orang tua kita ini. Apalagi kadang-kala istri nanti ngomong, kan sudah dibantu, kan udah dikasih ini itu. Jangan. Jaga perasaan orang tua antum. Kalau itu uang antum. Kalau uangnya istri ya pamit sama istri. Jangan uang istri diambil untuk ngasih orang tua antum. Itu harus izin yang seperti itu. Begitu pula seorang istri ya, kalau mau ngasih orang tuanya nggak perlu suami tahu. Kalau itu uangnya dia. Bagaimana menyikapi istri yang masih suka telat bangun subuh? Apakah ini termasuk musibah? Wallahi musibah. Musibah. Dan musibah yang paling berat itu musibah yang menimpa agama. Makanya Nabi SAW berdoa secara khusus. Beliau mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami itu menimpa agama. Kalau musibah menimpa harta, tadi harta hilang, itu musibah menimpa harta. Rumah kita ambruk. Tapi kalau musibah menimpa agama, subuh telat, itu musibah. Orang yang ketinggalan sholat asar jamaah, itu seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Gimana kalau ini telat subuh sampai matahari terbit umpamanya? Maka tolong, kalau dia nggak telat sebenarnya, dia tetap sholat subuh tepat waktu, hanya tidak di awal waktu. Masih suka telat bangun subuh, maka tolong dilihat, kalau dia telat sampai keluar waktunya, ini bahaya. Karena Allah sebutkan fawailun lil musallin. Salat dia tapi masuk neraka. Gara-gara alladzina hum an salatihim sahun. Dia yang penting salat ya. Maka itu musibah. Antum katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lebih besar dari itu. Cuma tugas suami jangan. Kok bisa istrinya suka telat? Boleh jadi istrinya ini tidurnya telat. Suaminya tidur, dia sedang pegang handphone. Makanya berapa banyak suami yang di malam hari itu melihat wajah istrinya bercahaya. Dia lihat, ya Allah, ini anak dapat istri bercahaya kayak gini. Ternyata pegang handphone istrinya ini jamaah. Maka tolong antum katakan kepada istrimu, jam 9 handphonenya serahkan. Taruh. Sudah. Mau ini itu besok. Karena kita perlu tahu penyebab telat itu apa. Kalau ternyata penyebab telat itu memang begadang, atau yang kedua, penyebab telat ini Ustaz, karena dia di malam hari memang ngurusin anak-anak Ustaz. Dia telat tidurnya, antum bantuin dia.
Soalnya banyak suami ketika anaknya nangis di malam hari, dia cuma goyang istrinya. Anaknya, dia tidur lagi tuh. Sang istri sibuk ngurusin anaknya. Perlu ada saling membantu. Kalau itu istri, ini suaminya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi suami nggak pernah sholat dan anak yang pacaran disuruh nikah nggak mau? Ini berat sekali nih jamaah. Ini berat sekali kalau ada seorang istri masih bertahan dengan suami yang nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat ya. Ada suami yang sering sholat, nggak selalu sholat, tapi sering sholat masih. Ini nggak pernah sholat. Kita tahu bagaimana para ulama ketika membahas tentang hukum meninggalkan sholat dengan sengaja. Sebagian di antara mereka berpendapat keluar dari Islam, diragukan keislaman. Yang akhirnya dampaknya, nih anak disuruh pacaran, suruh nikah nggak mau. Karena boleh jadi karena pendidikan bapaknya. Maka nasihat anak, sang istri harus bikin keputusan. Apa keputusannya? Dia kalau mau lanjut sama suaminya, engkau harus kasih nasihat suami, ditegaskan. Kalau suami dikasih nasihat nggak mau, engkau ajukan khulu, gugat cerai sama dia. Katakan, kalau aku hidup sama orang yang nggak sholat, gimana kalau azab Allah turun di rumahku ini? Aku juga kena gitu, karena engkau tidur bersampingan sama orang yang nggak pernah sholat. Dan boleh jadi banyak istri bertahan dengan suami yang sudah nggak sholat, dan dia juga sudah berhenti menasehatin gara-gara dia merasa butuh sama suaminya. Maka ingat, engkau butuh sama Allah, engkau nggak butuh sama suamimu. Engkau butuh sama rahmat Allah, bukan sama suami. Sedangkan tadi kalau dikatakan anak yang berpacaran ya, yang kemudian dia disuruh nikah nggak mau, maka sampaikan kepada anakmu, kalau engkau nggak mau nikah, ya udah jangan pacaran. Kalau engkau mau pacaran, ya udah nikah. Pacarannya dilanjutkan setelah pernikahan. Jadi kasih nasihat anak, dikasih penjelasan. Karena ada rasa takut jangan. Di Indonesia ini sudah mulai ya, di kota-kota besar khususnya, anak itu menunda pernikahan. Tapi dia pacaran. Sampai ada yang pacaran 7 tahun jamaah ya. Ada satu kisah di Jawa Tengah. Itu yang punya rumah cerita, Ustadz, anak punya keponakan kalau nggak salah. Itu pacaran 4 tahun apa 6 tahun ya, sejak SMA sampai lulus kuliah. Dia pacaran, Ustadz. Kemudian dia menikah, 6 hari cerai, Ustadz. Bayangkan. Kenapa seperti itu? Karena kerjanya setan ini tersusun dengan rapi. Setan itu umurnya, iblis berapa tahun umurnya zaman? Ribuan tahun iblis. Dia mungkin juga punya sekolah penelitian jamaah ya, bagaimana menyesatkan manusia ini, itu belajar juga mereka. Makanya ketika dua orang sejoli ini belum menikah, maka setan akan berusaha untuk melengketkan keduanya. Lengket, jangan pisah sebelum nikah. Terus dibisik-bisikin, ini pasangan hidupmu, engkau akan bahagia bersama dia, dia akan setia terus sampai berzina mereka, sampai hamil, naudzubillah. Itu sebelum menikah. Ketika sudah menikah, ganti tugasnya setan. Bagaimana dua orang ini pisah? Terus dibisik-bisikin, aduh ini nggak setia, nggak ini itu, banyak sekali. Maka yang diinginkan perceraian. Nah, sebagian orang itu nggak mau menikah karena takut nanti ada kewajiban, ada hak yang harus ditunaikan, akhirnya dia nggak mau nikah. Maka tolong dikasih pemahaman tentang pernikahan, tentang urusan rizki juga. Kadang-kadang sebagian mengatakan anak belum punya pekerjaan tetap, ini dan itu. Nggak harus orang menikah punya pekerjaan tetap, tapi harus tetap bekerja. Loh, kalau mertua nggak mau, Ustaz, ya sudah cari mertua yang lainnya yang mau sama antum. Betul, kita ini kadang kalau mereka mensyaratkan anak punya pekerjaan tetap, antum nggak punya pekerjaan tetap, maka cari orang tua yang mau menerima antum seperti itu.
Barakallahu fikum. Saat ana sedang futur, ana merasa tidak bisa mengandalkan diri. Ucapan ana tidak bisa direm, menyakitin orang. Walaupun dalam bentuk nasihat. Apa ada tip untuk menasehati setelah futur? Atau menghindari berbicara pada orang lain dulu, Ustaz? Jazakumullah khair. Subhanallah jamaah. Kita lihat nih, butuh kesabaran jamaah. Untuk tidak menyakitin orang lain itu butuh kesabaran. Apa yang harus dilakukan ketika orang futur tadi? Nabi SAW memang mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila seorang marah, emosi, diem. Makanya kalau antum katakan, kalau anak ngomong nyakitin orang lain, antum diem. Solusinya menghindar dari orang lain. Nabi SAW beliau mengatakan dua kondisi manusia. Ada orang yang berbaur sama orang lain, ada orang yang menyendiri hidupnya. Beliau mengatakan alaihissalatu wassalam, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim yang hidup berbaur dengan masyarakat, salah satunya tadi memberikan nasihat kepada mereka dan sabar disakiti sama mereka, itu lebih baik daripada seorang muslim yang tidak berbaur dengan masyarakat dan tidak sabar disakiti sama mereka. Tapi kalau kondisi antum tadi memang sedang kondisi yang ya sedang futur, kalau ngomong nanti menyakitin orang lain, antum diem, menghindar. Perbaiki diri antum dulu, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, baca lagi kemuliaan-kemuliaan seorang yang menjaga lisannya. Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa kata Nabi SAW? Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Allah mengatakan wa qulu linnasi husna, katakan kepada manusia ucapan yang baik gitu. Maka salah satunya tadi antum diam. Kalau memang tidak bisa bicara yang baik, hendaklah berdiam. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, apakah ada amalan sabar seorang istri dalam menghadapi apa ini? Dalam menghadapi apa? Menghadapi temperamen suami. Temperamennya suami. Jamaah istri ini, masya Allah. Kalau bicara amalan istri ini, ada seorang istri mengatakan, Ustaz, anak sudah 17 tahun Ustaz hidup sama suami anak Ustaz, nggak kuat anak sudah Ustaz. Anak heran, anti 17 tahun kuat gitu loh, kok terus sekarang nggak kuat? Berarti ada setan yang berbisik kepada dia. Seharusnya orang yang 17 tahun sabar, dia sudah biasa menghadapi suami. Suaminya marah-marah, anak-anaknya, kadang-kala anak ini mendinginkan orang tua. Ada cerita anak, udah lama sabar, bapak memang kayak gitu kan? Iya, tapi nggak berubah bapakmu dari dulu. Ya sudah, dari dulu kayak gini, mama terima, kata dia. Sekarang bismillah, sudah sabar. Boleh jadi bentar lagi bapak mati juga, selesai sudah. Wallahi semua bakal mati. Jadi bagaimana menyabarkan diri? Tolong para istri ini melihat kapan dan kenapa suami marah. Biasanya istri sudah hafal. Aduh biasa loh Ustaz, ntar pulang kerja marah-marah karena dia punya urusan di kantor nggak selesai, kita yang dimarahin. Betul ibu-ibu? Ada seorang anak ngomong, anak punya abah Ustaz, masuk rumah bahasanya dia azan abah anak di rumah itu. Artinya azan teriak-teriak aja. Semua dimarahin, ini istri, pembantu, anak di rumah bingung. Ini ada apa? Oh ternyata mobilnya abah keserempet beca. Keserempet beca, yang dimarahin siapa? Istri sama anak-anaknya. Makanya seorang istri yang udah tahu, oh biasa ada masalah, insya Allah dia akan
Menahan diri. Yang kedua, istri juga berharap pahala dari Allah. Dia menahan emosi, dia bersahabat, itu ada pahalanya. Bahkan kata Allah Azza wa Jal, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu dikasih pahala nggak ada hitungannya. Maka istri ketika suaminya marah, dia jangan ikut marah. Kalau bisa dia yang minta maaf sama suami. Padahal yang salah siapa? Suami. Itu ajaran Nabi SAW. Ketika beliau alaihissalam mengatakan, ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Kayak apa modelnya sih? Ibu-ibu juga perlu bercermin. Kira-kira masuk nggak dalam kriteria ini? Kullu wadudin walud. Dia adalah seorang istri yang Masya Allah, yang subur, yang dia kepingin punya anak banyak. Nih syarat pertama. Karena sebagian perempuan itu nggak kepingin punya anak. Dia mengatakan, aduh capek, lelah ngurusin anak, nggak cukup 2 sudah. Ya kalau dia ngomong cukup 2, kemudian engkau kalau mau punya anak lagi, sana nikah lagi. Itu suami nggak apa-apa, bismillah sudah. Kalau engkau mau 2, cari yang lain. Tapi kadang-kadang istri enggak, dia enggak mau punya anak, dia tetap ingin yang 2 aja umpama seperti itu. Kriteria penghuni surga itu walud, suka punya anak. Wadud, dia adalah orang yang pengasih. Dia bukan orang yang hanya memikirkan kesenangan dia, tapi kesenangan orang lain dia berpikir. Senang sama anak-anaknya, senang sama suaminya. Idza usi'a ilaiha, kalau dia disakiti sama suaminya, au idza zalamat, atau dia yang menyakiti suaminya. Jadi posisi istri ini, imma dia disakiti sama suami atau suami menyakiti dia. Apa yang dilakukan istri? Istri itu akan minta maaf sama suami. Yang punya salah siapa? Suami. Tapi dalam rangka menjaga kehidupan rumah tangga, menjaga keharmonisan, istri itu rela minta maaf sama suaminya. Itu wanita penghuni surga. Dia datang, dia pegang tangan suaminya sambil mengatakan, hadhihi yadi fi yadik. Nih ya, tanganku di atas tangan. La adzuku bi ghumdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha sama aku. Padahal yang salah siapa? Suami. Dan itu berat. Seorang istri melakukan itu. Padahal ini obatnya aja. Obat bagaimana membuat suami tidak pemarah. Istri yang minta maaf. Tapi kebanyakan istri, oh enak banget Ustaz, dia yang salah, anak yang minta maaf. Na'udzubillah. Kadang-kadang dia sampai seperti itu. Padahal amalan yang dia tanyakan ini, itu amalannya. Engkau yang datang, katakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun sama Allah, aku bertobat kepada Allah, maafkan aku kalau aku salah. Kemudian tadi istri sudah tahu kapan suaminya marah. Ketika dia tahu suaminya marah itu gara-gara tadi ada masalah di tempat kerjanya, ya udah, nanti nggak usah diladenin. Suami ngomong kotor, aduh udah biasa Ustaz. Memang kalau sampai rumah kebun binatang nih, nggak usah diladenin. Kadang-kala istri juga ngeladenin. Dia keluar kebun binatang, dia keluar toilet. Ini ribut jemaah. Na'udzubillah min dzalik.